Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini dengan kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang minggu. Dan pada hari ini kita kembali ada bersama-sama untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mengatakan, ku menyembahmu.
Kami menaikkan pujian, ucapan syukur padamu pagi hari ini, sebab Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kami dapat merasakan anugerah-Mu, pemeliharaanmu yang indah. Hari demi hari yang kami lalui, Engkaulah Allah yang setia, yang selalu menyertai dan mengedangkan tangan-Mu atas kehidupan kami. Waktu inilah waktu yang terbaik untuk kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu yang besar. Namun biar lewat ibadah sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan supaya kami lakukan sebagai umat-Mu. Maka itu menjadi satu dupa persembahan yang harum. Layakkanlah kami biar apa yang dikerjakan lewat ibadah ini sungguh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, Tuhan, pimpinlah dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan yang melayani, biar pelayanan mereka boleh menjadi satu berkat, membangun iman rohani kami, untuk kami boleh lebih bertambah lagi di dalam Engkau. Kami doakan bagi umat-Mu yang belum bersama, Engkau hantar mereka juga, dan mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa roh di udara yang mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh memiliki kebebasan khusus dalam hati jiwa kami untuk dapat memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya dalam ibadah ini ada berkat yang Kau siapkan bagi kami. Kelimpahan-Mu Tuhan akan berikan, dan kami akan nikmati lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini, membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di saat kita datang di rumah Tuhan. Saya tetap mau memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kekuatan baru dan dengan tubuh yang sehat kita terus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita.
Saya percaya saudara, sepanjang minggu kita kurang berolahraga. Tapi saat pagi hari ini, kita pakai saudara, hidup kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita pakai dengan sungguh-sungguh dan dengan baik Tuhan. Kita kenaikan kembali pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Amin. Setiap belenggu dosa yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kita bawa di rumah Tuhan pada saat pagi siang hari ini. Kita terus memuji memuliakan Tuhan, Allah sanggup. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kuat berdiri untuk memuji Tuhan? Masih kuat berdiri untuk memuji Tuhan? Haleluya, kita terus memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia dan dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Agung Tuhan. ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang membangkitkan tubuh dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja, haleluya, atas dunia. Tuhan tubuh dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang tidak pernah membiarkan saudara seorang diri. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, dalam setiap pembentukan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita mau belajar lagu ini bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses. Amin Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Amin Tuhan. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Tuhanku
Bapak Ibu, Saudara yang sekasihi dalam nama Yesus. Terkadang Tuhan izinkan kita ada di dalam titik yang terendah. Terkadang Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah pergumulan yang silih berganti. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami persoalan yang secara batin dan secara daging kita tidak terima. Tetapi pujian ini berkata bahwa Allah yang selalu ikut serta, bahwa Allah yang mendatangkan kebaikan di balik setiap persoalan, di balik setiap pergumulan, di balik setiap tekanan hidup yang kita alami. Dia katakan saudara bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Pada saat ini saya tidak mengerti apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang datang di rumah Tuhan, tetapi percayalah, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan baru dan ada pertolongan saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut datangnya firman Tuhan. Kita akan kembali pujian ini dalam setiap musim, dalam setiap proses. Amin Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan sambut datangnya kebenaran firman Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak Robi Pinardi akan pimpin kita dalam doa untuk datangnya firman Tuhan. Syukur padamu saat pagi hari ini Tuhan. Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Haleluya. dalam setiap proses kehidupan kami. Haleluya. Dalam setiap apa yang kami alami Tuhan. Yesus. Kau telah tetap bersama dengan kami adanya. Kami boleh bersyukur akan hal itu Tuhan. Oleh sebab itu saat pagi ini Tuhan, Yesus. kami mau siapkan tanah hati kami untuk datangnya berkat firman-Mu saat Amin ini. Tuhan. Di mana berkat firman-Mu yang akan memproses kehidupan kami dan memberikan kekuatan dalam kami mengiring kepada Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Yesus. apapun yang kami alami sampai saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan.
Engkau yang tetap memegang langkah perjalanan kami, sehingga kami kuat adanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu mari berfirman-Lah melalui hamba-Mu saat ini Tuhan. Boleh memberikan kekuatan bagi kami, khususnya dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Mari kami berserah dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Engkau pakai gembala kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biar sebentar perkataan yang keluar melalui hamba-Mu itu benar berasal daripada Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Khususnya dalam iman percaya kami mengiring ke Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan kami peroleh. Amin Tuhan. Khususnya dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami yakin dan percaya kuasa kegelapan yang ada sudah Engkau hancurkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Sehingga tidak ada satupun yang dapat merebut berkat firman-Mu bagi kami saat siang ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berserah dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat pagi, menjelang siang, selamat kita beribadah pada Tuhan. Kita bersama mari segera membuka Alkitab kita. Ayat mas kita siang hari ini terdapat dalam suratan Petrus yang pertama, pasal yang kedua, dan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Saudara-saudara kita bisa berdiri bersama-sama. Lalu saya ajak saudara mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Karena ayatnya singkat saja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekali lagi kita ulangi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Silakan duduk. Ayat ini kalau saudara baca di atas ayat yang ke-18, judul perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah saudara, kita baru saja memperingati bersama merayakan Paskah, satu karya yang besar yang Yesus kerjakan lewat korban dirinya, tubuhnya, dan lewat itulah maka keselamatan menjadi bagian kita semuanya, yaitu bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, ayat yang kita baca di sini, saat kita percaya kepada Kristus Yesus, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ayat firman Tuhan katakan di sini bahwa kita kembali kepada gembala, pemelihara jiwa kita. Jadi waktu saudara dan saya kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ayat ini katakan itu namanya kita kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Dalam Yohanes 10 di sana memuat atau menulis berisikan
tentang apa yang Yesus katakan, yaitu bahwa dirinya adalah sebagai gembala yang baik. Lalu kalau kita membaca pada ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu, kata kamu di sini tujukan kepada domba-dombanya, supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Demikianlah Yesus mengatakan, Dia adalah gembala pemelihara jiwa. Dia yang akan memelihara kita. Dia akan melindungi kita. Dia yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Dan kita akan menikmati kebaikan kalau kita ada di dalam Dia. Sebagai gembala yang baik itu. Dan saudara, di sini bukanlah gembala terhadap domba ternak hewan. Tetapi domba di sini kita manusia. Dan Yesus adalah gembala yang baik itu. Kalau kita membaca kembali kepada ayat firman Tuhan, Mas, kita di sini dikatakan di sini, dulu kamu sesat seperti domba, dan sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Dengan cara bagaimana manusia yang adalah domba-domba Tuhan itu menjadi tersesat. Dengan dua cara ini domba-domba tersesat. Yang pertama adalah karena domba-domba itu tidak mau mengikuti tuntunan dari sang gembala. Dia memilih jalannya sendiri. Sekali lagi, posisi gembala di sini adalah Tuhan. Dan domba-dombanya adalah kita manusia. Ada satu contoh dalam Alkitab tentang Israel. Karena yang disebut domba adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang percaya di masa yang lampau diwakili oleh Israel. Salah satu dari pemimpin yang diangkat oleh Tuhan bagi Israel adalah Raja Saul. Allah telah memberikan satu perintah kepadanya, supaya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tetapi Saul tidak melakukannya. Waktu itu, saudara, Saul diminta untuk membinasakan semua orang Amalek, dari raja sampai kepada rakyatnya, orang tua sampai kepada anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan sampai ternaknya semua harus dimusnahkan. Nah, kenapa Allah ingin supaya Raja Saul memusnahkan semua orang Amalek ini? Karena orang Amalek inilah ketika Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dia dicegat di tengah jalan untuk dibinasakan. Jadi Amalek ini adalah satu bangsa yang ingin memusnahkan Israel di tengah perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Amalek sekarang dalam secara rohani adalah lukisan tentang keinginan daging kita, adalah tentang sifat-sifat daging kita yang bisa membinasakan kita, yang bisa menyebabkan kita tidak masuk ke tanah kekal yang Allah sediakan di sorga. Kalau kita ditawan, kalau kita dibelenggu, kalau kita membiarkan Amalek itu menguasai diri kita, maka kita akan binasa, yaitu Amalek dari keinginan daging. Saudara, apa yang Saul kerjakan? Dia lakukan apa yang Tuhan katakan, hanya dia biarkan Raja Agag dari Amalek itu tetap hidup. Lembu dan semua ternak yang tambun dibiarkannya hidup. Saul memilih jalan sendiri. Allah menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya, tetapi Saul dia memilih jalannya sendiri. Tersesat. Seringkali seperti itulah. Tuhan telah memberikan firman-Nya bagi saudara dan saya. Kita tahu firman Tuhan, namun kita memilih jalan sendiri. Kita tersesat. Kita terpisah dari Allah. Kita berjalan jauh atau menjauhi Allah. Dan kita tidak bersama dengan Dia.
karena kita memilih jalan kita sendiri. Demikianlah domba tersesat kalau dia tidak mau dituntun oleh sang gembala. Dia memilih jalannya sendiri. Yang kedua, yang bisa menyebabkan domba itu tersesat adalah kalau domba itu melihat tempat yang lain, rumput yang lain lebih hijau, dia tergoda dan dia pergi ke sana, saudara. Sekali lagi ini merupakan sebuah gambaran rohani. Dalam suratan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9-10, surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius sebagai seorang pelayan waktu itu. Kenapa itu merupakan surat yang terakhir? Karena Paulus ada di Roma. Dia siap menanti hukuman mati, dia dipancung kemudian karena berita Injil yang disampaikannya. Maka dalam suratan itu Paulus katakan supaya dia mengingatkan kepada Timotius. Dan salah satu dari apa yang dia katakan di sana, Demas telah meninggalkan aku. Jadi Demas adalah merupakan tim pelayan bersama dengan Paulus. Tapi di situ dikatakan Demas telah meninggalkan pelayanan itu, telah meninggalkan mengikut Tuhan, dan dia pergi kepada dunia. Dia cinta dunia. Demas melihat dunia hijau, dunia menarik, dan dia tertarik karena hal itu. Maka dia tinggalkan pelayanannya kepada Tuhan. Dia tinggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia memilih jalannya sendiri. Domba tersesat karena dia tergoda melihat hal yang lebih menarik di tempat lain yang hijau, dan dia pergi ke sana. Dia tersesat. Ingat sekali lagi, ini adalah gembala, sang gembala itu adalah Tuhan, dan domba-domba itu adalah kita manusia. Demikian yang kita melihat di sini. Dengan dua cara ini, maka domba bisa tersesat. Karena dia memilih jalannya sendiri, tidak mau dituntun. Dan yang kedua, karena dia tergoda, pergi ke tempat yang lain. Dan akhirnya dia tersesat, terpisah dari gembalanya. Saudara, ayat ini mari saya ajak saudara kita mundur pada ayat yang ke-24 kita baca. Sebab ayat yang ke-25 ditulis dengan kata sebab. Sebab dahulu kata sebab di sini merupakan sebuah kata sambung dari ayat sebelumnya. Sebab, nah ini sebab, nah saudara seperti itu. Kita baca ayat yang ke-24. Ia sendiri besar, Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita baca di sini saudara. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Tadi bicara tentang domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu akan menerima akibatnya. Saudara, domba yang tersesat, kalau itu contoh kepada Raja Saul dan yang lain, dia akan menerima hukuman. Dia akan menerima bagiannya sendiri. Karena dia telah memilih jalan yang tidak mau sesuai dengan tuntunan gembala itu. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi pilihannya itu. Yaitu dia ada di bawah hukuman dari pilihannya itu. Nah saudara, tetapi kita baca di sini, saat kita kembali kepada Tuhan, hukuman karena kesesatan kita, karena pilihan kita yang menjauh dan tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Sebab orang yang berdosa dan menjauh dari Allah, dia ada di bawah hukuman. Tetapi saat kita kembali kepada Yesus, hukuman kita ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Segala dosa, segala akibat dari kesesatan kita yang seharusnya mengundang hukuman itu, maka hukuman itu Yesuslah yang menanggungnya. Kita baca di sini. Sebab kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Dulu kamu tersesat.
Ia menanggung dosa akibat kesesatan itu. Dan kita dibebaskan dari hukuman itu. Karena Yesus yang telah menanggungnya. Selanjutnya kita lihat di sini. Tujuan dari Yesus. Yaitu ketika dia menanggung segala kesalahan dan dosa kita akibat pilihan kita yang sesat itu. Kita baca ayat yang ke-24 lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalau Tuhan sudah tanggung dosa kita, maka tujuannya adalah supaya jangan lagi kita sesat. Tapi supaya kita hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kita hidup dalam kehendak-Nya. Itulah yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Makna kembali kepada gembala pemelihara jiwa itu artinya hidup kembali dalam hidup yang benar di mata Tuhan. Tadinya sesat. Tadinya tidak sesuai. Dan sekarang kembali untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi selaras dengannya. Hidup kita akan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Hidup kita akan menjadi paralel dengan Dia. Dan kita menikmati itu dalam kehidupan kita ini. Saudara, ada tantangan yang kita akan hadapi sebagai domba-domba Allah, domba-domba daripada Kristus Yesus. Dan tantangan ini yang harus kita waspadai. Karena melalui tantangan ini kita bisa disesatkan. Dan kita bisa berjalan di luar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Mari saya ajak saudara kita buka dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 bunyinya begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melalui ayat-ayat ini kita tahu bahwa ada dua hal yang berkontradiksi atau berlawanan, berseberangan, tidak pernah bisa sejalan. Tidak pernah akan bisa terjalin sebuah kerjasama, sudah tidak mungkin. Apakah yang bertentangan, apakah yang berlawanan di sini? Dunia dan Allah. Pilihannya ada pada kita. Kita mau mengasihi dunia atau kita mau mengasihi Allah. Pilihannya ada pada kita. Nah, kata dunia di sini memang diuraikan dalam bahasa asli. Ini bukan ditulis sebagai kosmos, dunia alam semesta atau benda. Kita sedang menginjak bumi dunia ini nih saudara. Tetapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah suatu sistem, suatu pola, suatu gaya yang mengendalikan atau yang mengatur kehidupan seseorang. Pola ini yang mengatur, yang mengendalikan, yang menyetir kehidupan seseorang atau manusia. Dan kita lihat di sini ada 3 hal yang disebutkan berkaitan dengan pola dunia ini. Yang pertama adalah keinginan daging. Dan untuk bisa lebih jelas tentang keinginan daging, kita langsung saja membuka dalam kitab Galatia, saudara. Mari kita buka suratan Galatia pasal yang ke-5 di sana. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat-ayat yang kita baca adalah merupakan daftar dari perbuatan daging yang berasal dari keinginan daging, percabulan, kecemaran, perselisihan, iri hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang akan merusak manusia. Nah, saudara, kalau orang hidup di dalam perbuatan dagingnya atau dikendalikan oleh keinginan dagingnya, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali kita baca di sini. Saudara, hidup kita ini, manusia saudara, kita banyak kali sebenarnya kita ini dituntun oleh panca indera kita. Ada 5 panca indera kita, bukan? Mata, telinga, kulit, lidah. Itu merupakan panca indera kita. Dan apa yang dari luar, itu akan masuk ke dalam kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar. Dan lidah kita mengecap. Oh, kita bisa merasa, kita tahu ini dan sebagainya. Lalu mulailah pikiran dan apa yang ada di dalam kita ini akan dipengaruhi karena hal yang masuk lewat panca indera kita. Nah, disitulah jalan di mana seseorang itu bisa dikendalikan keinginan dagingnya. Saudara tahu ini bukan? Handphone. Kita hidup dalam generasi milenial sekarang. Dulu yang saya tahu, kebanyakan orang-orang muda, pengusaha, mereka sajalah yang punya ini. Tapi sekarang sampai nenek-nenek pun punya ini kan saudara. Nenek-nenek pun juga senang karena punya ini. Saudara, di sini informasi dibagikan. Dan di luar daripada informasi yang bermanfaat, ada informasi yang bisa merusakkan diri kita. Kan kita lihat, kita dengar. Itu mempengaruhi pikiran dan jiwa kita. Jadi kita harus mempunyai filter. Jangan sampai informasi yang masuk dari luar merusak keberadaan kita. Ini penting sekali. Kita telah hidup di dalam kebenaran, bukan kita telah percaya, kita kembali kepadanya. Maka jangan sampai karena pengaruh yang datang lewat, saudara tadi, media, lewat handphone kita yang masuk dari berbagai hal akan merusak kita. Ada informasi pornografi di sana. Ada informasi tentang kehidupan selebritas dan sebagainya yang wah, walaupun dia Kristen, kawin cerai. Kita bisa melihat itu, saudara. Bahkan ada hal-hal yang, nah jangan sampai itu mempengaruhi kita. Jadi kitalah yang harus bisa menyortir, memilah. Ini akan menyesatkan dan kita tinggalkan itu. Kita hidup yang benar sesuai dengan firman Allah. Bagaimana caranya kita menyaring? Dalam kitab Mazmur 119, mari kita baca ayat ini saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-119, lalu kita baca mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 bunyinya begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11 langsung saja. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana caranya kita menyaring, saudara? Pegang firman, simpan firman. Kalau kita melihat pengaruh informasi dari luar rusak, kita ingat firman yang menjadi pegangan kita. Oh, ini akan membawa saya kepada jalan yang tidak berkenan. Maka tolaklah itu. Hati-hati dengan handphone kita.
Ini memudahkan kita berkomunikasi. Kalau dulu handphone atau telepon itu pakai kabel, saudara. Dan biasa ditaruh di ruang tamu. Tapi kemudian ada kemajuan sebuah teknologi yang memakai apa itu? Sehingga handphone itu bisa di-share sampai ke kamar. Dan biasanya saudara, kalau kita ingin menuju ke handphone, kita harus jalan. Kalau handphone itu ada di ruang tamu, kita mesti pergi dulu. Tring, bunyi sudah kita ke sana. Tapi kalau sekarang ini di bawah bantal kan bisa, saudara. Ini bunyi, kita udah langsung ambil begini. Semua mempermudah kita. Dan hati-hati nih saudara. Mungkin tidak terlalu banyak kasus, tapi ada itu. Orang mati karena dia games terus di handphonenya. Gak tidur-tidur, saudara. Otak sarafnya menjadi rusak karena hal itu. Dan mari kita perhatikan bahwa kita harus mempunyai filter. Kita harus menjaga. Jangan arus informasi yang rusak dan buruk itu akan merusak keberadaan kita. Gunakan firman. Hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, tinggalkan, lepaskan dari diri kita. Karena perbuatan daging kita biasanya dipengaruhi dengan sumber informasi yang datang dari luar. Jadi marilah kita mempunyai filter yang baik. Itu yang pertama terkait dengan dunia. Segala keinginan daging. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, maka kita kembali bertentangan dengan Sang Gembala yang agung itu. Sebab itu mari kita awasi, jangan sampai itu terjadi. Yang kedua adalah keinginan mata. Nah, berkaitan dengan keinginan mata ini, dalam khotbah di atas bukit, Yesus pernah menyinggung, Yesus pernah menyampaikan hal yang khusus tentang mata ini. Saya ajak saudara kita melihat dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Dan ditaruh di sana di bawah judul perikop hal mengumpulkan harta. Bunyinya begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saat Yesus berbicara tentang mata, dan itu dikaitkan dengan harta kekayaan. Itu kita baca di sini, sudah jelas sekali. Nah, kenapa kok Yesus mengkaitkan harta itu dengan keinginan mata? Karena ketika Yesus dicobai pada pencobaan yang ketiga oleh iblis, maka Yesus dibawa naik ke atas bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, dan diperlihatkan kepadanya kemegahan, kekayaan, dan segala glamoritas dunia kepada Yesus. Dengan perkataan iblis, semuanya aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepada aku. Yang ditunjukkan harta kekayaan dunia, saudara. Mata kita seringkali akan membuat kita itu menjadi tergoda. Kita ingin seperti mereka yang punya rumah yang mewah, mobil yang bagus, rumah yang ada kolam renangnya, uang yang banyak, dan sebagainya, dan sebagainya. Menjadi kaya bukan dosa. Tetapi kalau kekayaan itu menjadi tujuan hidup kita, kita sudah tersesat. Karena itu merupakan pancingan iblis. Karena ketika seorang menjadikan kekayaan menjadi tujuan, harta benda itu menjadi tujuan dalam hidupnya, maka hidupnya hanya ke sana dan ditarik ke sana, mengabdi ke sana.
dikendalikan oleh sana, yaitu oleh harta kekayaan itu. Maka dia menghalalkan semua cara untuk bisa mencapai kekayaan itu. Dia tidak peduli dengan apa, dengan cara bagaimana dia mendapatkan itu. Bahkan bukan hanya itu, hal yang lain, dia akan mengabaikan persekutuannya dengan Tuhan. Maka persekutuan dengan Tuhan, ibadahnya bukan lagi menjadi hal yang utama, tapi yang utama adalah kekayaan itu. Itu yang kita lihat, saudara. Jadikan kekayaan sarana, tapi bukan menjadi tujuan bagi kita. Oh, apakah kita tidak boleh menjadi orang yang kaya? Silakan. Tapi jangan karena kita ingin kaya, karena banyak peringatan firman Tuhan tentang hal itu, lalu kita hidup di luar kebenaran. Dan kemudian kita akhirnya mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Saudara, di luar daripada jangan menjadikan kekayaan itu menjadi tujuan hidup kita. Hal yang berikut adalah biarlah kekayaan itu datang karena value yang ada pada kita. Value itu nilai. Misalnya begini, kalau kita berprestasi dalam pekerjaan, layaklah kita dibayar yang mahal. Layaklah kita diberi kedudukan yang tinggi karena kita berprestasi, ada value-nya, ada nilainya di sana. Kitab Amsal katakan, orang yang cakap atau orang yang mahir, orang yang ahli, dia tidak akan berdiri di mata orang-orang biasa, tapi dia akan berdiri di depan raja-raja. Artinya orang yang mahir tadi saudara, orang yang punya nilai, yang berprestasi, dia akan mempunyai posisi yang tinggi. Dan dia akan mendapatkan hasil yang tinggi. Contohnya adalah Daniel dalam kitab Daniel. Yang nama berprestasi itu saudara, bukan saja karena kepintarannya, tapi etikanya. Moral attitude-nya. Semuanya baik saudara. Bisa dikatakan sempurna. Sehingga layak dia diberi upah yang besar. Layak dia diberikan kedudukan yang terhormat itu. Karena pasti kalau dia ditaruh di sana, dia akan sangat berguna, dia akan sangat bermanfaat, dia akan memberkati semuanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat yang lebih besar, saudara, tingkatkan nilai yang ada pada kita. Bagaimana kinerja kita, bagaimana karakter kita, bagaimana sikap yang kita jalani dalam hidup ini. Jangan mimpi untuk kita mendapatkan sesuatu yang besar kalau kita tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik. Kekayaan itu hanya mengikuti kalau kita melihat. Ada satu waktu nanti kita akan tinggalkan untuk selama-lamanya. Ada seorang rekan hamba Tuhan bicara begini, ya bro ya gini-gini. Saya bilang gini, kemapanan. Saya bilang jangan bicara gitu. Dia tunjukkan saya mapan dan pendah. Jangan. Saya sama dengan bro, kita hamba. Apa yang ada pada kita akan kita tinggalkan. Bukan kebanggaan semua yang ada pada kita. Kita bisa menikmati apa saja dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi ingat, yang utamanya bukan hal itu. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Saudara, keinginan mata seringkali akan menggoda orang untuk dia berusaha meraih tadi saudara harta benda dunia dengan cara yang salah. Iblis katakan, aku berias engkau sujud menyembahku. Nah saat kita sudah mengarahkan tujuan hidup kita ke sana tuh kita sudah menyembah iblis. Kita akan mudah. Akan mudah bagi dia untuk menaklukkan kita. Apakah saya tidak boleh menjadi orang yang kaya? Apakah saya tidak boleh mempunyai rumah yang ada kolam renang? Apakah saya tidak boleh mempunyai rumah lebih dari 10? Apakah saya tidak boleh mempunyai punya mobil Rolls Royce? Apakah saya tidak boleh mempunyai pesawat terbang? Silakan. Asalkan itu ada di dalam kebenaran. Dan itu tidak merusak hubungan kita dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan karena itu kita tinggalkan Tuhan. Jangan karena itu kita hidup di luar dari kebenarannya. Ini harus kita perhatikan baik-baik, saudara. Ada kaya dengan cara yang benar,
tapi ada kaya dengan cara yang salah. Kita harus mengerti ini. Mata kita kan suka melihat, wah di sana tuh begini, wah enak dia, waduh dia begini rumahnya, wah waduh rumahnya tuh waduh. Lebih dari 3.000, lebih dari 5.000 meter tanahnya, waduh kolam renangnya dan sebagainya. Lalu kita mulai iri itu, lalu kita ingin ke sana, kita terjebak. Saya banyak kali sharing dengan anak-anak Tuhan yang ceritakan begini. Oh dia hutang begini, sekian M, sekian puluh M, kaget juga saya dengar itu. Lalu saya berkata kepadanya, tolonglah rem. Ambisi, keinginan seperti itu, tolong rem. Itu kan melihat dengan mata, keinginan mata, tapi remlah. Lihat batas kesanggupannya, betul sekarang ada jasa bank. Dengan diborehkan dengan satu jaminan, tapi hati-hati. Berdoa dulu kepada Tuhan, betul gak Tuhan kehendaki demikian? Kalau kemudian bisa putar dan bisa kembali silakan, tapi kalau tidak jangan. Dan saya suka bilang dengan Ibu Gembala Senior, kita pergi, kita nasihati. Harus kita sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab atas jiwanya. Jangan sampai dia terlilit nanti kesulitan karena hal ini, lalu lebih berdosa lagi, jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati dengan godaan harta benda lewat pandangan mata kita, saudara. Hati-hati kita ingin meniru ini artis, ini begini, ini begini. Jangan, saudara, jangan. Jalan hidup kita berprestasi. Lakukan hubungan kita dengan Tuhan. Bagi Tuhan mudah untuk memberkati kita. Ada janjinya. Kalau kita dahulukan kerajaan dan kebenarannya, yang lain ditambahkan bagi kita. Haleluya. Jangan takut. Jangan khawatir. Dahulukan Tuhan. Bersungguh-sungguh. Saya suka bicara dengan rekan pelayan, saudara. Banyak sekali. Kemarin pada waktu saya harus vaksin yang kedua, pada saat menunggu itu ternyata ada seorang hamba Tuhan senior 81 tahun. Dia dari gereja lain, gereja mainstream. Dan saya kenal yang juniornya, Pak Teddy. Dia lewat, Pak Yahya, Pak Teddy. Lalu dia bilang, ini pendeta yang emeritus artinya pensiun, saudara. Karena gereja mainstream itu gunakan itu. Lalu karena dia rambutnya putih, saya langsung berdiri. Om, puji Tuhan om, kita ketemu di sini. Karena firman Tuhan ajar gitu. Di depan orang-orang yang tua dan beruban hormati, depan pemimpin hormati, dan bukan sekedar basa-basi, sungguh-sungguh. Jadi saya langsung diri, saudara, saya hormati dia. Om, puji Tuhan om, ketemu di sini. Wah, tetap semangat melayani Tuhan om. Iya. Saya senang begitu, saudara. Nah, jadi kalau saya lihat begitu, saudara, saya senang sekali. Karena saya bisa berinteraksi dengan mereka. Saya bisa bertemu, sementara rupanya di situ banyak gereja, saudara. Di Bendungan Hilir kami di sana dipusatkan dari Jakarta Pusat itu. Jakarta Pusat bagian Kecamatan Tenabang. Maka puskesmas di sana saya pergi ke sana. Nah, saudara, tentang tadi harta dunia tadi. Jadi saya suka berbicara dengan hamba Tuhan nih, saudara. Ada satu hamba Tuhan yang berbicara tentang sesuatu. Dan itu saya renungkan betul. Dia berbagi pengalaman seperti saya berbagi pengalaman kepadanya. Dan itu menjadi sebuah petunjuk yang berharga bagi saya. Banyak orang yang kepancing. Banyak orang yang tidak hidup lagi sesuai dengan firman Allah. Karena melihat tawaran dunia, melihat godaan dunia, dan dia sudah melupakan terang firman yang ditunjukkan kepadanya. Saya dengar itu, saudara. Oh iya begitu. Jadi saya suka komunikasi bukan hanya dari kalangan GPDI, saudara. Pak Stephen Tong di sini, dengan yang lain, termasuk dengan Romo dari Katolik itu, saudara. Dia suka datang ke Romo itu, Romo Rohadi. Sekarang dia sudah melayani di Jakarta Timur. Sudah dulu di Gereja Kristus Raja di Pejompongan di situ. Ditaruh dia sekarang di Jakarta Timur, daerah Pondok Gede atau apa di situ, saudara ya.
Dia dulu ketika datang kami rapat bersama, dia bilang begini, saya belajar dari orang Pantai Kosta. Ah Romo, iya. Belajar mendoakan orang sakit seperti orang Pantai Kosta dengan iman. Oh iya, kagetlah yang dari GBI ini, saudara Sekum ini katakan, wah dia tanya sama saya pada waktu makan bersama, Pak Yahya belajar berapa lama di teologi? Loh, saya cuma 2 kali 9 bulan, kalau mereka 3 tahun minimal, atau 4 tahun. Itu bedanya kita Pantai Kosta. Dan saya tidak terikat dengan satu gelar, saudara. Dan dari satu waktu kalau saya cerita sama saudara, kami rapat untuk membuat panitia Natal dan tunjuk pembicara Natal. Yang ditunjuk adalah GL dari GBI, saudara tahu ya maksud saya. Karena dia ada di wilayah kami. Dia yang khotbah. Cadangannya Pak Yahya, saya bilang jangan. Anda aja Pak Yosafat, itu dia Sekum Betel, Anda aja. Enggak, Pak Yahya yang khotbah, Anda janganlah. Itu rapat di Palmera, saudara. Itu Romo itu datang. Di tempat lain gak datang tuh Romo. Heran dia datang kok ke gereja Pantai Kosta. Enggak. Didesak terus. Terus saya bilang begini. Jadi memang mau saya gantikan nanti kalau pendeta GL itu gak datang saya. Ya oke lah saya. Tapi yang ketiga Anda ya Pak Yosafat. Iya, saya sudah tahu bahwa gak mungkin lah pendeta GL itu datang. Karena yang datang Natal gabungan itu sudah gak sampai 100. 70-80 kalau datang aja hebat, nggak sampai segitu juga. Itu cuma Natal kayak formalitas begitu, bikinnya di hari biasa dan di Januari bukan di Desember. Betul saja, nggak datang saudara GL itu. Sebelum datang kan udah dihubungi nggak datang. Lalu diminta yang khotbah itu adalah Romo. Lalu saya pertanyakan dulu di rapat dibilang saya bukan ambisi loh, tapi kan rapatnya begitu bilang kan. Ditunjuk saya yang melayani. Bukan saya nuntut sih, tapi kita konsekuen gak? Kita bisa dipegang gak omongan kita? Dalam rapat bilang begitu, tapi yang dilakukan berbeda. Lalu panitianya bukan ketuanya saudara. Gak bisa, Pak Yahya yang harus, gitu. Yaudah deh jangan deh. Saya datang di rapat yang berikutnya, langsung ketuanya, Pak Yahya nanti yang khotbah ya. Wah saya keluar dari BKSG, saya bilang jangan begini, kenapa jadi begini sih? Nah lalu di GPIB bilang, wah ada Pak Yahya nih. Hiduplah rapat kita ini. Dan saya katakan begini, ya sudah. Kalau nanti dikasih persembahan saya tolak. Karena itu pada waktu itu kami kecamatan Tanah Abang. Kami akan, itu musim banjir saudara. Kami akan kumpulkan dana yang terkumpul itu untuk anak-anak pelacur yang ada di bongkaran Tanah Abang itu. Sasarannya ke sana. Mereka kasihan. Kasihnya peci, sarung, dan beberapa lagi perlengkapan sekolah mereka, begitu. Saya bilang udah nanti kasih aja ke mereka. Saya tidak akan terima persembahan itu. Ya udah, akhirnya udah reda rapatnya saudara. Udah bisa reda, saya bilang Anda tetaplah jadi pimpinan, jangan begitulah. Saya juga nih panitia nih, saya bilang tadi saya nggak mau datang, oh ya udah ya, oke saya. Nanti Pak Yahya khotbah setengah jam ya, Romo yang kasih sambutan Natalnya 15 menit, oke. Saya nggak ada gelar, kok kenapa tiba-tiba dipindah? Karena saya tidak ada gelar saudara. Saya nggak ada S, ada si S di belakang Yahya Suryana, ada si STH. Di sini pengerja kita STH nih satu nih saudara. Sarjana saudara ya kan. Saya enggak ada. Sudah pembimas Kristen datang orang Nias saudara. Jadi waktu masuk prosesi ini karena memang berbagai gereja pakai prosesi. Saya jalan di depan, saya yang memimpin di belakang pembimas, baru pimpinan BKSAG terus. Dan sampailah saya harus menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu temanya adalah menjadi terang dengan berbuat baik. Lalu saya sampaikan firman Tuhan, tuh ambil dari Injil Matius. 15 menit. Saya rasa bahwa hadirat Tuhan kerja di situ. Orang-orang dijamah oleh Tuhan. Mereka bangkit. Wah saudara, ajak tantang mereka berdoa. Gak sampai setengah jam, 20 menit, 25 menit selesai. Saya turun. Gantian Romo yang memberikan sambutan Natal. Begitu berdiri dia berkata begini, itu yang saya takut. Orang Katolik pindah ke Pantai Kosta. Waduh.
Dan di Palmera ada orang Katolik yang dibaptis selama, saudara, maaf. Sama-sama kita percaya Kristus, tapi ajaran firman yang sepenuh itu Pentakosta mengajarkan. Gitu, saudara. Dan setelah saya menyampaikan firman Tuhan itu, yang tadi nih yang menyingkirkan, dia bilang, Pak Yaya, khotbah di gereja saya loh. Ini kan dulu yang enggak mau saya ini. Tolong ya, pengerja hamba Tuhan mudanya, tolong khotbah di tempat saya GKRI, diundang ke GPIB, diundang ke sana kemari loh. Kan saya nggak ada gelarnya. Diundang ke sana kemari ya. Manusia suka memandang yang di luar, saudara. Aksesoris yang kelihatannya megah. Kalau saudara lihat mobil, aksesorisnya bagus, tapi mesinnya bobrok. Mana yang saudara pilih? Mesinnya bagus, tapi tanpa aksesoris, tidak menarik. Yang mana saudara pilih? Yang bisa membawa kita sampai kepada tujuan itu bukan aksesorisnya, tapi mesin yang baik. Orang terpana dengan aksesoris yang di luar, wow. Nah itu mata, saudara. Hati-hati dengan keinginan mata. Yang ketiga, kita kembali dari hal dunia berkaitan dengan dunia. Tadi keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Saya membaca dalam terjemahan lama di sana ditulis jemawa. Nah, berkaitan dengan keangkuhan hidup ini, saya ajak saudara kita buka dalam suratan Korintus untuk mengerti ini yang kedua, pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10, kita membaca ayat yang ke-5 bagian A. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 bagian A bunyinya begini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Keangkuhan hidup adalah satu gaya hidup yang tidak mengakui eksistensi keberadaan Allah dan tidak mau percaya kepada firman-Nya. Hidup yang di luar takut akan Tuhan. Hidup sebebasnya dan merasa dirinya lah Tuhan. Pikirannya lah Tuhan. Dan dia ikuti kemauannya. Bukan percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada firman-Nya, mengakui dia ada. Kalau kita mengakui Tuhan itu ada, saudara. Maka di tengah keluarga, di pergaulan, di pekerjaan, di mana saja. Kita tahu bahwa Allah ada di sana. Dan kita akan menaruh hormat kepadanya. Kita tidak mau hidup sembarangan. Keangkuhan hidup adalah tidak mengakui Allah, nggak ada yang lihat. Apalagi Tuhan nggak kelihatan secara fisik, lalu lakukan saja hal yang berdosa. Jangan kita hidup angkuh. Hiduplah dengan mengakui Tuhan itu ada. Bukan saja saat kita di gereja, di pergaulan kita. Di pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, Tuhan ada di sana, saudara. Miliki takut akan Tuhan. Saya seringkali berdoa dengan rasa yang takut. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan. Dia tahu jalan hidup saya, dia tahu perbuatan saya, dia tahu pikiran saya. Menghormati dia. Jangan kita hidup sembarangan, seenak dan sesuka daging kita sendiri. Maka Tuhan akan mempedulikan kita. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menolak dunia ini. Kita tidak bisa mengasihi Allah sekaligus mengasihi dunia. Kita tidak bisa mau menyenangkan hati Allah dan mengikuti segala keinginan kita sendiri. Nggak bisa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu adalah hal yang bertentangan dengan Allah sendiri. Dan kalau kita telah kembali kepada Dia, lewat kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mari kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 21-23. Barang siapa mengasihi aku, dia memegang firman-Ku dan melakukannya. Maka aku dan Bapa-Ku akan datang dan tinggal di dalam dia.
Itulah cara kita mengasihinya. Kita perhatikan firman-Nya. Tidak sekedar kita dengar, tidak sekedar kita menjadi pengetahuan. Tapi kita pegang, kita lakukan firman-Nya. Karena kita mengasihi Dia, maka Tuhan akan tinggal dalam hidup kita. Ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini saudara coba tolong jawab sendiri. Di hati saudara, gak usah diungkapkan lewat kata-kata. Tapi di hati saudara. Apakah kita telah kembali kepada Gembala pemelihara jiwa Yesus itu? Atau kita masih tersesat? Apakah kita mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi dunia? Jawablah. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Kita memuji, kita memuliakan Dia. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Kiranya sungguh itu ada pada kita. Bahwa kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dan kita tidak masih hidup dalam kesesatan kita. Tapi kita sungguh-sungguh kembali kepada Dia. Hidup menurut tuntunannya. Hidup menurut petunjuk firman-Nya yang diberikan bagi kita. Dengan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku mengasihi Engkau. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Lagi naikkan pujian ini. Kita merenungkan firman yang kita terima siang ini. Engkau benarkah, sungguhkah kita mengasihi Dia? Kita kembali kepada Sang Gembala pemelihara jiwa itu. Atau kita masih hidup dalam kesesatan? Biar kita mau jujur, kita mau tulus di hadapan-Nya, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Renungkan firman-Mu siang
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dengar firman siang hari ini. Kiranya kita mau membuka hati kita, biarkan firman mengoreksi, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita, supaya kita boleh menjadi berkenan di mata Tuhan. Dia adalah pemelihara jiwa kita. Dia tahu apa yang terbaik yang Dia mau berikan bagi kita, tapi itu juga berkaitan dengan jalan hidup yang kita tempuh. Maka biarlah kita mau dituntun dalam kebenarannya. Semakin hari semakin lebih hidup berkenan di mata Tuhan. Tinggalkan dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Belajar kita hidup untuk menghormati Tuhan. Hidup dalam takut kepadanya. Tuhan akan menolong. Tuhan akan sertai. Tuhan akan berkati keberadaan hidup kita. Kita akan menikmati damai dan sukacitanya menjadi bagian kita semuanya. Kita naikkan pujian ini. Nyatakan dari hati kita. Bisikkan di telinga Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Suara dari hati kita. Itu akan menyentuh tata sorga. Dan menyebabkan Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya dan memberkati hidup kita. Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Pujian dengan hormat Ibu Ruth Paat untuk maju ke depan berdoa. Aku mengasihi Engkau. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Oh kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Haleluya. Renungkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi penuntun kami. Beri hati kami taat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya.
Glory, haleluya. Haleluya. Yang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, Engkau sudah berkorban buat kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan di hari-hari mendatang. Supaya kami tidak berdosa kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah berkorban buat kami ya Tuhan. Engkau sudah tergantung di bukit salib Tuhan. Buat dosa-dosa kami Tuhan, buat keselamatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kepada kami untuk kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, jangan sampai kami salah melangkah ya Tuhan. Kembali kepada domba yang tersesat ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan yang daripadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin kehidupan kami. Supaya kami tidak salah melangkah, salah berbuat dan salah berkata-kata ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau tahu Tuhan kekurangan dan kelemahan kami. Kami mau datang kepadamu, mohon pimpinan-Mu Tuhan. Mohon petunjuk-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan boleh jadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepadamu, takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam Kau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami ingat terus pengorbanan-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah berfirman pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar setiap apa yang kami Tuhan rindukan. Karena Engkau lah Allah kami yang heran dan ajaib. Engkau lah selalu mengerti apa yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Kau ampuni segala kelemahan dan kekurangan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu kami tidak luput dari semuanya itu ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk tetap setia Tuhan mengiringi Engkau di dalam perbuatan dan tindakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, tolong Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami. Apa yang kami berikan sebentar Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau punya nama buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan, saat siang hari ini kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang bertugas untuk menjalankan persembahan untuk mengambil tugas ya. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman untuk kegiatan minggu ini. Hari Sabtu tanggal 17 April 2020 ibadah pemuda. Kalau biasanya ibadah pemuda dimulai jam 6 sore, tetapi dari semalam ibadah pemuda itu dimulai jam 18.30 atau setengah 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini akan dimulai jam setengah 7 malam. Dan hari Minggu pada tanggal 18 April 2020 yang akan memimpin pujian Saudari Deborah, singer kelompok C, Saudari Sondang, Saudara Ranap, dan Ibu Trisna. Musik, Saudari Isma, Saudara Henry, Bapak Martin, dan Bapak Daniel. LCD, Saudari Vega. Sound system, Bapak Cinsin. Penyambutan, Saudari Eli dan Saudari Fioni. Kolektan, Bapak Mulyadi, Bapak Ruby, Bapak Wahyu, dan Bapak Yusuf. Bagian pengumuman, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Semoga kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengatakan kepada Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ucapan syukur, pujian, hormat, dan sembah Padamu kami naikkan di akhir dari ibadah siang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Ada persekutuan yang indah di hadirat Allah yang membuat kami boleh dibangunkan. Firman-Mu menuntun langkah-langkah kami. Firman membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan firman-Mu menyempurnakan kami, membawa kami selangkah lebih maju dalam kehidupan iman kami. Untuk terus kami berjalan dalam rancangan keselamatan-Mu yang sempurna. Sampai kami boleh tiba di tempat yang Kau sediakan bagi kami.
Tuhan memberkati kami siang hari ini. Engkau memberkati mereka yang akan mengikuti rekam streaming yang akan dibagikan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami teringat umat-Mu yang berhalangan, Engkau tilian, Engkau tahu di mana mereka berada. Yang sakit jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah beri kuat, yang baru dalam pergumulan menghadapi masalah, kesulitan, ujian, pencobaan, Tuhan tolong kepada umat-Mu. Mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Jiwa-jiwa itu adalah Engkau yang empunya, Engkau yang telah membeli dengan darah yang mahal. Kembalikan mereka boleh bersama-sama lagi dengan kami untuk memuji menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan seluruh bangsa ini. Biar bangsa ini boleh mengenal dan percaya kepada, dan berkatilah Indonesia. Berkati pemerintah yang bekerja, baik pemerintah secara eksekutif mulai dari presiden dan seluruh pembantu yang ada di dalamnya, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, baik lembaga-lembaga negara yang lain, yudikatif dan legislatif. Tuhan kiranya memberkati mereka dan beri hati yang takut kepadamu. Mereka jalankan fungsi mereka semata-mata dengan hati yang tulus, mau berbuat apa yang baik. Dan demikianlah maka Indonesia akan dibawa menjadi lebih maju. Ada keadilan, ada keamanan, ada sejahtera. Dan kami boleh nikmati bersama. Ada satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir siang ini. Tuhan menilik semua. Tuhan menilik apa yang telah mereka kerjakan dalam ibadah ini. Kami pegang janji-Mu. Biarlah segala pekerjaan, usaha mata pencarian, kebutuhan hidup setiap umat-Mu, bahkan rencana dan masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup iman rohani mereka Tuhan berkati. Untuk mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan mereka menjadi dewasa berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Usai ibadah ini kami akan kembali. Pimpin dan sertailah kami semua. Entah tibakan dengan selamat tempat tujuan. Damai dan sukacita-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Satu persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ibadah siang hari ini. Haleluya.